Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga di sore ini Anda dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Dan pemirsa, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog Banua Bicara di TVRI Kalimantan Selatan. Adapun tema yang akan kita diskusikan di sore hari ini cukup menarik, yakni terkait dengan evaluasi penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Dan tentu banyak harapan agar penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu juga dalam penanganannya ini banyak hal yang ditemui, baik itu dari sisi keuangan ataupun juga realisasi sejumlah anggaran. Dan kita nanti akan mendiskusikannya bersama narasumber yang telah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan. Langsung saja saya sapa. Narasumber kita adalah Bapak Rudy M. Harhab, AKMM PhD. Beliau adalah Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore Pak Rudy. Sore. Terima kasih hadir. Sehat Pak? Sehat. Ya, baik. Dan kita sore ini akan berdiskusi banyak Pak terkait bagaimana evaluasi penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Dan kita nanti juga mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Mahli Riyadi SHMH. Mencoba kita hubungi melalui Zoom. Mudah-mudahan nanti bisa terhubung dengan beliau. Dan kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kami. Silakan di 0811-5048-048. Sekali lagi 0811-5048-048. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dan bisa juga bergabung bersama kami melalui YouTube di YouTube TVRI Kalsel dan juga bisa berinteraksi melalui live chat di sana. Baik, kita langsung saja Pak Rudy, kita membicarakan bagaimana evaluasi penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa sih hingga BPKP itu sendiri hadir atau terlibat dalam upaya penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan terutama? Bagaimana Pak? Oke, kita memang sudah dari tahun 2020 terlibat dalam pengawasan terkait penanganan COVID ini, termasuk aspek kesehatan dan juga sosial, dan juga termasuk juga bagaimana pemulihan ekonomi. Di pusat kita terlibat dalam pengawasan pemulihan ekonomi nasional, sedangkan di daerah kita terlibat dalam pemulihan ekonomi daerah. Jadi BPKP memang mendapat amanat dari Presiden untuk menjaga hal-hal yang strategik seperti ini, itu kami terjun langsung. Jadi berbeda dengan pendekatan lama, biasanya kami setelah selesai baru melakukan post audit. Tapi kalau sekarang kita melakukan real time audit. Jadi lebih dekat kepada auditinya. Nah, kemudian pendekatan kami tentu bukan hanya melakukan assurance kalau di dalam teori auditing, ya, internal audit, tetapi juga kita melakukan pekerjaan consulting atau pendampingan bagaimana supaya performanya organisasi achieve, gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Dan kemudian dalam skala nasional sekarang ini, pandemi ini, itu kita butuh yang disebut sebagai collaborative governance. Jadi bukan lagi governance yang sifatnya silo. Nah, di sana kita butuh risk manajemennya bukan lagi risk manajemen per instansi, tetapi secara nasional. Nah, jadi itu disebut sebagai integrated risk management kalau berdasarkan teori, ya, teorinya internasional. Kita kebetulan juga member dari The Institute of Internal Auditor. Jadi kita punya membership internasional, kita punya beberapa yang menjadi certified untuk sebagai internal auditor. Nah, kita ikutin standar mereka dan juga untuk standar Indonesianya kita punya sendiri. Ya, apa saja sih Pak bagian-bagian atau mungkinnya di audit begitu? Apalagi ini sudah masuk dalam real time seperti tadi ada perubahan konsep sebutlah seperti itu. Apa saja sih Pak? Jadi kalau yang kita lakukan sebelumnya, yang beberapa waktu sebelumnya di bulan-bulan lalu lebih banyak kepada audit terhadap bantuan sosial. Jadi kemudian kita terlibat dalam bagaimana bantuan beras itu, ya, kita melakukan pengawalan ke Bulog supaya on time. Kemudian bantuan sosial tunai juga PKH itu ke Dinas Sosial, Kementerian Sosial itu supaya on time distribusinya melalui kantor pos. Nah, kemudian sudah itu pada waktu awal-awal diterapkan PPKM. Tujuannya adalah
jangan sampai ketika pemerintah menerapkan PPKM terus muncul gejolak sosial. Nah, karena tentu ada yang tidak bisa mendapatkan pendapatan, ya. Termasuk BPUM juga kita terlibat dalam pengawasannya. Nah, kemudian setelah sekarang kita fokus kepada bukan lagi bantuan sosial, tetapi lebih kepada vaksinasi, karena sudah diketahui secara internasional untuk memitigasi paling tepat dari segi kesehatan adalah dengan vaksinasi. Karena itu vaksinasi itu menjadi gerakan. Nah, kemudian pemerintah sudah punya target-target secara nasional. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kita dapat update datanya terus. Nah, kemudian di daerah kita diminta untuk melakukan audit terhadap stok vaksin. Jadi audit stok vaksin itu kita ikutin secara real time. Nah, ini melibatkan bukan hanya BPKP auditornya, tetapi juga auditor-auditor yang ada di tempat lain, yang disebut sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi kita melibatkan Irwasum untuk pengawasan vaksinasi yang diadakan di Polri misalnya gitu ya, atau Irwasda untuk di daerah ya. Nah, kemudian juga untuk yang di pemerintah daerah atau puskesmas itu kita melibatkan inspektorat daerah dari provinsi ya. Nah, BPKP kebetulan untuk yang di Kalimantan Selatan ini mengambil di provinsi. Nah, kemudian dari hasil audit terhadap stok vaksin tadi kita bikin laporan yang sifatnya konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi ini kita sampaikan kepada gubernur juga untuk Kalimantan Selatan untuk mendapat supaya well informed tentang kondisi audit stok vaksin yang sebenarnya. Jadi laporan-laporan ini kita sampaikan kepada gubernur dan juga ke pusat dan juga Kapolda karena ada juga Pasyankes yang memang binaannya Kapolda yang kita audit ya. Kalau kebetulan di situ ada Pasyankes binaannya dari TNI, maka dia kita kirim kepada Pangdam ya laporannya, karena yang turun adalah Irdam, kira-kira begitu. Ya, artinya dari sisi anggarankah untuk audit stok vaksin atau memang kondisi vaksin itu sendiri ketersediaan atau itu mungkin jadi audit ini 2020-2021 ini sudah merubah paradigma internal auditor. Jadi kalau zaman dulu internal auditor itu lebih banyak ke financial, ke aspek-aspek keuangan. Nah, sekarang sudah banyak aspek yang non keuangan. Nah, jadi contohnya kita bicara tentang kualitas, tentang jumlah-jumlah tertentu yang sifatnya non keuangan. Nah, jadi contoh vaksin ini kita membuat panduan kepala dari peraturan BPKP itu tentang bagaimana mengaudit vaksin. Jadi sampai ke detail teknis akhirnya para auditor harus belajar. Jadi sesuatu yang baru lagi nih Pak ya, karena biasanya kan ya dari sisi finansial gitu, tapi ini kondisi barang, stok barang itu dipelajari. Dipelajari betul. Jadi sampai soal bagaimana menggunakan harus ada carrier yang memang safe gitu ya, berapa derajat dia, tipe vaksinnya apa gitu, itu di guide di dalam pedoman. Nah, kebetulan kami itu memang kerjasama dengan Irjennya Kementerian Kesehatan ya, waktu pedoman dibangun itu bersama-sama. Jadi aspek-aspek teknis seperti ini di guide betul-betul gitu ya. Jadi kita jaga betul-betul stok vaksin itu karena ini sensitif. Jadi kami sudah melihat dari awal adanya resiko munculnya black market dari vaksin ya. Jadi kami menjaga supaya tidak seperti di negara-negara lain gitu ya. Nah, itu juga ada black marketnya, bahkan sampai dengan manipulasi data gitu. Itu kita jaga betul. Jadi sudah sekarang menjadi fraud kalau di luar negeri gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dia tidak pernah vaksin karena dia mau terbang ke luar negeri, akhirnya memalsukan gitu. Ya, artinya sampai ke tahapan seperti itu Pak ya, diketahui oleh BPKP itu sendiri dan itu ditindaklanjuti tadi dengan diserahkan ke beberapa pihak seperti itu tadi, begitu Pak ya. Jadi kita kolaboratif. Jadi melakukan auditnya kolaboratif dengan para internal auditor, bukan hanya internal auditor yang ada di BPKP, termasuk yang ada di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Termasuk diteruskan ke SKPD-nya. Iya, jadi kalau seperti contohnya di Banjar itu ada Pak Bu Bencana, inspekturnya. Jadi beliau yang turun langsung untuk mengawasi kegiatan
atau stok vaksin yang ada di sana. Gitu. Ya, baik. Sebelum kita lebih jauh, misalnya jumlah vaksin berapa di daerah ini berapa, itu diketahui seluruh Kalimantan Selatan dan memang real time gitu Pak. Ya, artinya di setiap daerah juga harus wajib melaporkan seperti itu. Atau bagaimana? Jadi sebenarnya kita sekarang Indonesia ini sangat terbuka sekali. Jadi sampai stok vaksin sudah tidak ditutupi lagi. Jadi kita bisa buka websitenya Kementerian Kesehatan vaksin.kemkes.go.id. Itu langsung dapat sebenarnya posisi stok vaksin kita. Jadi kalau seandainya kita bilang bahwa di Kalimantan Selatan tidak ada, itu cukup aneh sebenarnya karena data berbicara lain gitu ya. Waktu beberapa minggu lalu ketika sempat stok itu memang sudah mulai titik kritis gitu ya. Saya sudah mengingatkan sebenarnya kita harus berpikir prediktif. Jadi jangan hanya saat sekarang karena kita juga ada koordinasi dengan Bio Farma ya, waktu itu sedang disiapkan stoknya. Kebetulan BPKP kan punya perwakilan di Jawa Barat. Jadi kepala perwakilan di Jawa Barat membakukan feeding sebenarnya statusnya seperti apa dan kapan akan dikirim. Nah, kita harus mengantisipasi itu. Jadi jangan sampai ketika barang datang ya malah sekarang tidak termanage gitu loh. Jadi ada daerah memang saya lihat kemarin kita sudah bahas itu ya di satu daerah itu Banjarbaru itu sekarang sudah cukup berat mengelolanya gitu. Ya. Artinya ketersediaan stok itu ada sebenarnya Pak ya, ada tersedia, tetapi dari sisi distribusinya kah atau bagaimana Pak? Jadi kendala mereka ini. Seperti saya pernah ingatkan tempo hari, isu dari stok itu biasanya adalah manajemen stok. Jadi kalau di korporasi kita tuh memang isu inventory selalu seperti ini. Nah, yang penting bagi kita adalah kita punya harus inventory atau stok manajemen yang kuat. Nah, makanya ada kita bicara tentang turnover stok, kemudian lead time gitu. Nah, ini sekarang KMK sudah menerapkan seperti itu gitu loh. Jadi ada lead time-nya juga gitu. Jadi sudah bisa diprediksi kalau seandainya di satu daerah itu masih dalam 1 minggu konsumsi vaksinnya seperti ini akan habis kira berapa hari gitu. Jadi datanya sangat terbuka. Termasuk hari ini artinya stok vaksin di seluruh 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini tersedia sebenarnya. Iya, ya? Kita bisa lihat misalnya stok vaksin itu di website ini tanggal hari ini per jam 8 tadi, 8 pagi tadi, itu kalau masih seperti ini cara vaksinasinya maka di Banjarbaru baru akan habis dalam 24 hari gitu. Nah, memang betul ada beberapa daerah tanah laut atau Tabalong itu kira-kira 6 hari gitu. Nah, kebetulan seperti kasus seperti ini sekarang pemerintah provinsi Pak Muslim sudah cepat karena di provinsi tidak boleh ada lagi stok buffer. Jadi stok itu harus nihil. Jadi betul-betul harus nihil, dia tidak boleh lagi menimbun stok gitu ya. Nah, itu sudah distribusikan sekitar 4.500 gitu ya ke Tabalong gitu. Saya kemarin sudah kontak-kontakan dengan Pak Bupatinya dan Bupatinya juga meminta backup dari kita dan kebetulan saya koordinasi dengan tim dan tim sudah monitor bahwa hari ini ada pengirim 4.500. Nah, kalau memang ternyata tidak dapat juga, waktu itu saya sudah advise boleh mencontoh misalnya seperti Batola. Ibu Bupati Batola itu kirim langsung surat ke Kemkes dan kemudian betul dapat stok yang melimpah. Nah, waktu beberapa hari lalu sempat yang tertinggi di Batola ya. Jadi delay daripada penggunaan vaksinnya tertinggi, tapi karena Ibu Bupati cepat melakukan tindakan ya, bekerja sama dengan para pihak, itu akhirnya sekarang saya lihat rankingnya sudah tidak lagi nomor 1 untuk yang time delay-nya ya. Artinya memang manajemen stok vaksin ini juga ini ya perlu perbaikan kan seperti itu, atau mungkin ada rekomendasi sendiri dari PKP ya, artinya saya sih melihat para kepala dinas kesehatan terutama itu harus fully aware tentang manajemen stok ini yang tidak sederhana. Ya, contohnya mereka harus melakukan kendali langsung terhadap data-data ini. Nah, waktu itu kita bahas dengan Pak Wakil Gubernur ya, Pak Muhyiddin juga waktu itu pertama-tama di provinsi sama isunya soal bagaimana nih data, apakah benar stok. Ternyata pada waktu itu bukan soal stok, tetapi masing-masing sudah ada allotment-nya. Jadi contohnya ada yang memang dikasih alokasinya, ini nanti yang akan melit OJK, yang ini ada anggota dewan, kemudian yang ini dari asosiasinya pengusaha misalnya. Itu sudah digerakkan seperti itu gitu. Nah, belakangan ini kalau nggak salah BKKBN juga dapat alokasi gitu. Nah, jadi
kita harus tahu betul sebenarnya stok-stok itu siapa yang pegang lotmen dan kita harus gerakan. Jadi kita harus kumpulkan para pihak tadi supaya mereka mau sama-sama berpartisipasi, karena nanti pada akhirnya ada isu tentang costing, pembiayaan, ya kan? Nah, kita harus sudah mulai transparan sebenarnya isu pembiayaan ini clear atau tidak, gitu kan? Pembiayaan itu berarti terkait dengan jasa layanan begitu, Pak, ya? Iya, karena kan ketika kita ingin melakukan vaksinasi, di sana dibutuhkan operasi untuk vaksinator. Bagaimana transportasi daripada vaksinatornya? Kemudian ada kos mengambil vaksin dari gudang ke area, gitu kan? Nah, kemudian ada konsumsi, gitu kan, yang harus kita siapkan. Itu dibebankan kepada siapa, gitu kan? Jadi itu di luar kosnya insentif tenaga kesehatan ya. Nah, kebetulan ini salah satu kos yang kita lihat belum diserap. Itu hampir di seluruh kabupaten kota? Iya, jadi hampir seluruh di kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat data ya, yang cukup aneh ini, kalau di penyerapan terakhir menurut data kita itu sekitar 10%. Anggarannya kan ada sekitar 100-an M. Nah, sebenarnya anggaran ini kenapa tidak terserap, gitu kan? Jadi yang terserap itu data kita tempo hari itu hampir kira-kira 100% ya di provinsi, gitu loh. Nah, sedangkan 10, sekiannya itu masih belum terserap, jadi 10,63%. Jadi kita punya anggaran sebenarnya untuk dukungan vaksinasi itu 100 miliaran, ya. Jadi yang sudah terserap 100% itu di provinsi, ya tadinya menganggarkan 1,1, sudah dipakai 1,1. Kalau Banjarmasin sendiri bagaimana, Pak? Nah, Banjarmasin ini punya ini nihil anggarannya. Artinya tidak ada anggaran sama sekali? Tidak ada anggaran sama sekali untuk dukungan vaksinasi, gitu kan. Mungkin terbantu dari tadi ada TNI Polri waktu itu, karena banyak kegiatan vaksinasi dan rem itu juga di daerah Banjarmasin, gitu ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita harus menyapa Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Mahli Riyadi, SHMH, yang sudah bergabung kita melalui Zoom. Selamat sore, Pak Kadinkes. Selamat sore ya Pak Pandi, selamat sore Pak Rudi. Alhamdulillah bisa silaturahim. Assalamualaikum. Kembali. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Baik, bisa mendengar suara kami Bapak? Terdengar dengan jelas sekali. Ya, baik. Mungkin Pak Mahli tadi sudah ada mendengarkan beberapa diskusi singkat kami terkait bagaimana evaluasi penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan, termasuk tadi juga disinggung terkait stok vaksinasi dan juga termasuk anggaran vaksinasi. Nah, selain itu juga ada temuan-temuan dari BPKP sendiri, termasuk bagaimana di media disampaikan tentang insentif tenaga kesehatan. Nah, menurut Pak Kadinkes sendiri seperti apa sebenarnya, termasuk bagaimana kehadiran BPKP di dalam COVID-19 ini, penanganan COVID-19, termasuk dengan temuan-temuan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPKP. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Saya kira apa yang disampaikan dengan Pak Rudi ya memang fakta demikian adanya di lapangan. Ada beberapa kabupaten kota yang barangkali tidak memaksimalkan upaya vaksinasinya, sehingga banyak sekali stok yang ngendong di tempat mereka, dan ini tentunya menjadi faktor penghambat lambatnya terbentuk herd immunity di Kalimantan Selatan pada umumnya. Dan kami juga berterima kasih adanya spirit untuk menganggarkan tambahan insentif buat tenaga vaksinator, dan kami sudah menganggarkannya di perubahan, dan alhamdulillah ya dengan dorongan dari BPKP dan BPK kami tidak ada keraguan-raguan untuk memberikan spirit buat teman-teman vaksinator, ya tunjangan tambahan lah buat mereka agar upaya-upaya mewujudkan herd immunity ini bisa lebih bersemangat lagi. Meskipun tanpa itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin, dan teman-teman menyadari betul sebagai ASN yang sudah menerima gaji dan tugas mereka sebagai vaksinator di puskesmas tentu melaksanakan tugas itu sebagai tugas pokok.
Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan ya benar juga, karena memang ada beberapa stok yang belum termaksimalkan. Kami Banjarmasin tentu punya strategi yang berbeda dari kabupaten kota yang lain. Bagaimana caranya menghabiskan vaksin saat ini, mekanismenya. Karena kemarin-kemarin kita disibukkan sekali dengan penanganan COVID. Nah sekarang kondisi COVID ini sudah sangat melandai, sehingga kami fokus pada upaya maksimal vaksinasi, bahkan vaksinasi di hari Minggu. Ya, ini kami laksanakan. Kami punya semboyan di Banjarmasin, tiada hari tanpa vaksin. Barangkali sulit sekali mencari vaksin di hari Minggu. Nah, kami membuka pelayanan ini sudah 1 bulan di Banjarmasin. Setiap hari Minggu itu orang bisa bervaksin. Ini bagian dari strategi dalam upaya menghabiskan vaksin. Ya, tentunya ini juga dilaksanakan dengan harapan mereka diberikan insentif, dan alhamdulillah insentif ini sudah teranggarkan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dengan berbagai macam varian vaksin yang kita miliki saat ini. Nah, kami juga ingin sampaikan mudah-mudahan nanti ada solusi dari Pak Rudi, karena ternyata persoalan yang kami hadapi di lapangan, karena kita dan saya secara langsung terjun di lapangan, melihat fakta ini, karena tidak sekedar asal menerima laporan dari staf, yang saya mencoba untuk ikut serta di lapangan, dan memang ternyata kesulitan ini kami diskusikan dalam grup Dinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, di mana ternyata di beberapa daerah lain juga punya persoalan yang sama, yaitu capaian vaksinasi bagi lansia. Nah, ini menjadi persoalan betapa sangat sulitnya kita memvaksin lansia. Kalau Banjarmasin saat ini sudah bisa mencapai vaksinasi 58,54% capaiannya, saya kira ini tertinggi di Kalimantan Selatan dengan upaya yang sudah maksimal dan terus kita upayakan secara maksimal. Untuk vaksin satunya kita udah 302.093 orang yang sudah divaksin, ya, ditambah dengan hari ini data yang kemarin 58, rata-rata satu hari kita memvaksin di Kota Banjarmasin itu 5.000 per orang, 5.000 orang per hari. Ya, itu jumlah dari vaksin 1 dan vaksin 2 yang kita vaksin, ya rata-rata tambahan sehari itu 1%. Demikian Bang Pahdi. Ya, berarti ini sesuatu yang menarik Pak ya, capaian 58% lebih, padahal tadi tidak ada anggaran untuk vaksinator. Ini sesuatu yang menarik, tetapi tentu dengan adanya tadi ada anggaran di perubahan, misalnya dengan tambahan insentif untuk mereka, termasuk ya, jasa transportasi dan konsumsi dan sebagainya, ini menjadi hal yang baik, kabar baik tentu bagi kawan-kawan tenaga kesehatan yang terlibat dalam vaksinasi. Apakah sebelumnya memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Kadinkes lebih fokus pada penanganan COVID, hingga akhirnya tidak atau mungkin dikesampingkan terlebih dahulu untuk permasalahan bagaimana vaksinator ini? Begitu Pak alasannya seperti itu atau bagaimana? Tidak seperti itu. Artinya kalau kemarin tenaga kesehatannya terbagi, maksud saya terbagi, ada yang merujuk pasien, ada yang menjemput pasien, ada yang mengantarkan pasien untuk isolasi mandiri ke Banjarbaru, begitu kan? Karena Bapelkes yang menyediakan di sana. Sebelum adanya kita punya isoter sendiri. Nakes kita ini terbagi-bagi, tidak fokus penanganan untuk vaksinasi. Sekarang nakes kita kan kita fokuskan lebih maksimal, lebih memasifkan upaya vaksinasi. Yang kemarin belum sempat melaksanakan door to door, ya kita sekarang door to door mendatangi ke tempat-tempat pesantren, ke LP Teluk Dalam, ke panti-panti jompo. Itu sudah bisa kita laksanakan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini. Makanya lonjakan vaksinasi Banjarmasin meroket sekali di 58 tanpa mendapatkan insentif. Dan dengan adanya insentif ini ya mereka lebih bergairah lagi, sehingga kita punya target di 12 November
bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, kita berharap Banjarmasin sudah bisa meraih 80% capaian vaksinasinya, minimal vaksin 1 bisa kita raih seperti itu. Ya, terkait dengan insentif tenaga kesehatan di luar vaksinasi tadi Bapak, tadi sempat kami membicarakan dengan Bapak Kepala BPKP bagaimana Kota Banjarmasin akhirnya mampu merealisasikan Pak ya setelah koordinasi konsultasi dengan BPKP itu sendiri. Nah, ini bagaimana Pak bisa disampaikan Pak? Insentif tenaga kesehatan. Kami berterima kasih dengan adanya BPKP ikut serta dalam memantau pelaksanaan vaksinasi ini. Ya, saya kira tidak akan pernah baik sebuah pelayanan publik itu tanpa adanya sebuah kontrol sosial ya dari masyarakat, lebih-lebih dari BPKP yang memang tugas pokok beliau untuk melakukan kontrol, bimbingan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan tentunya di era pandemi saat ini, ya tadi beliau sampaikan, saya sangat setuju sekali, dan ini tentunya menggembirakan buat kita semua. Artinya auditor itu tidak fokus kepada hanya mengaudit dari sisi penggunaan anggaran saja, tetapi mengaudit apakah vaksinasi ini tepat sasaran, sudah maksimal dilakukan. Jangan membuat stok yang banyak, tidak boleh ada buffer stok di Dinas Kesehatan. Dan ini kan hal yang menarik sekali. Kalau sebelumnya, ya jujur saja, sebelum BPKP angkat bicara persoalan ini, buffer stok itu masih saja ada ya di Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi begitu BPKP melakukan kontrol, akhirnya ini kan menjadi lurus dan bagus, dan kami bangga dengan statement beliau dan action dari BPKP ini. Ya tentu kita menyambut gembira, dan tadi ini juga merupakan spirit buat kami. Ya, baik. Saya ke Pak Rudi. Tadi disampaikan oleh Pak Mali, ini minta solusi nih Pak untuk realisasi seperti apa sih mungkin rekomendasi dari BPKP sendiri, bagaimana vaksinasi kepada lansia ini yang menjadi kendala. Mereka ingin, atau beberapa daerah ini ingin agar stok itu bisa seperti yang diinginkan, vaksin bisa maksimal. Ini bagaimana Pak? Oke, jadi kami memang khusus untuk kabupaten kota belum memberikan advice spesifik tentang strategi vaksinasi. Jadi Pak Kadis, tapi kalau untuk yang provinsi, karena dulu fokus kami ke provinsi, kami memberikan atensi langsung ke gubernur. Jadi kami rumuskan strategi. Salah satu strateginya, kalau seandainya gubernur tidak melakukan roadshow, maka kita tidak akan achieve. Jadi masih hanya terkonsentrasi di Banjarmasin dan Banjarbaru. Jadi dengan adanya roadshow yang langsung direspon oleh gubernur dengan yang disebut sebagai vaksinasi bergerak, itu dengan touring ke desa-desa, itu langsung jalan. Jadi kita mengamati pertumbuhan tren gitu ya, itu ternyata seluruh daerah serentak gitu ya. Walaupun kita lihat sedikit Banjarmasin udah mulai stagnan, mungkin jenuh kali Pak Kadis ya. Jadi sudah mulai jenuh karena sudah 50% gitu ya. Beda dengan grafiknya di tempat lain. Kalau Banjarbaru agak tidak konsisten, ini yang kita minta atensi. Nah, jadi itu strategi yang pertama yang kita advise kepada provinsi waktu itu, dan kemudian kita minta tidak ada buffer stock gitu di provinsi sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 44 gitu ya. Nah, kemudian ketiga kita minta agar data itu betul-betul clear. Nah, kemudian sampai kami juga menawarkan Pak Kadis itu adanya wisata vaksin. Jadi mungkin Pak Kadis nanti bisa membangun spirit ini, karena Banjarmasin kan sudah masuk wisata nih. Sudah mulai Pak Wali Kota membutuhkan pendapatan ya. Jadi mungkin Banjarmasin itu dibangun wisata vaksinnya sehingga dari daerah-daerah itu akan merasa nyaman. Karena kalau kita menunggu vaksinasi itu tersebar di pelosok-pelosok, itu agak susah. Tapi kalau kita konsentrasi di kota, dari desa datang sambil mereka melakukan traveling bersama dengan mereka-mereka yang sudah berumur gitu ya, mengajak anak-anak mudanya, ya seperti di Jakarta, kalau ada orang tua membawa bonus dulu kan, nah ini juga dibawa ke traveling. Nah kemudian kita usulkan juga kemarin
menggerakkan betul-betul puskesmas itu sudah kita lihat sudah bergerak gitu. Ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa diambil tadi ide tentang wisata vaksin. Ya. Ya Pak ya. Baik, ini saya ke Pak Kadinkes ini karena Pak Kadinkes tentu ada kesibukan ya. Jadi mungkin Bapak bisa disampaikan mungkin closing statement dari Bapak termasuk juga menanggapi dari Bapak Rudi tadi. Silakan Pak. Iya. Jadi saya setuju sekali dengan wisata vaksin, di mana vaksin ini dianggap bukan lagi sesuatu unsur paksaan, tetapi bagaimana mendekatkan vaksin sebagai bentuk kegiatan yang bagian dari sebuah touring, bagian dari sebuah kegiatan yang wisata vaksin yang saya tafsirkan maksud Pak Rudi barangkali mendekatkan vaksin ke tengah-tengah tempat pariwisata apa begitu. Ya saya kira is okay, setuju sekali. Kemudian menjadikan vaksin sebagai syarat untuk berwisata ya juga is okay. Saya kira ini bagian dari strategi. Ya salah satunya sudah kita jalankan, mewajibkan orang yang datang ke mall itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kami koordinasi dengan manajer Duta Mall, Pak Khairuddin Langkat, agar memberlakukan setiap pengunjung mall itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, karena saat ini ya Banjarmasin ini kan tidak punya tempat wisata ya Pak Rudi, ya hanya pasar terapung saja, dan sehingga mall itu dijadikan sebagai sarana wisata. Orang ke mall itu tidak sekedar berbelanja tapi nonton, kemudian ya cuci mata, tapi tidak bisa mudah masuk ke sana karena mall sebagai tempat wisata. Kami meminta kepada Pak General Manager Duta Mall agar memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu strategi upaya untuk memaksa masyarakat agar bervaksin. Dan kita juga sudah melibatkan para penyuluh agama. Ya 250 penyuluh agama di Kota Banjarmasin kita adakan pertemuan Zoom untuk menyisipkan pesan bervaksin itu sebagai ibadah. Kenapa? Karena kalau ajakan bervaksin itu keluar dari mulut teman-teman dokter yang bajunya putih, artinya baju warna kaki begini, bosan masyarakat, dan masyarakat lebih tidak care. Tapi kalau ajakan bervaksin itu keluar dari para ulama, nah ini yang kami rasakan kesannya berbeda sekali. Ya barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan setuju sekali apa yang Pak Rudi sampaikan tadi, dan atensi beliau ini justru memberi spirit. Ya tadi sudah terbukti adanya vaksin bergerak, di mana semua orang menjadi tergerak untuk mengoptimalkan kembali vaksin. Dan ya harapannya kami ingin salah satu apa yang sudah kita lakukan, gerakan inovasi Banjarmasin, yaitu Sunday bervaksin, Sunday vaccination, bervaksin di hari Minggu, ini bisa ditiru oleh kabupaten kota yang lain. Kenapa? Karena kalau bervaksin di hari-hari biasa, Senin sampai dengan Sabtu, itu biasa. Nah, untuk mewujudkan langkah-langkah herd immunity harus langkah-langkah yang luar biasa. Ya, dan itu tahu, sudah ditempuh oleh Kota Banjarmasin. Daerah mana yang melaksanakan vaksin di hari Minggu? Ya, Banjarmasin saban hari Minggu kita vaksin. Nah, ini yang tentunya perlu juga ya diapresiasi oleh BPKP bahwa Banjarmasin sudah maksimal upayanya. Artinya tiada hari tanpa vaksin, itu jaminan buat kita, dan tentunya berharap juga kepada semua stakeholder agar mengawal kepastian tidak ada kekosongan vaksin di Banjarmasin, agar tekad tiada hari tanpa vaksin tadi betul-betul bisa kita wujudkan. Barangkali demikian, saya mohon izin live duluan. Salam sehat Pak Rudi. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kadinkes Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Mahli Riyadi. Sehat selalu juga Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog kita di Banua Bicara. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Oh boy, Mbah Tejo. Kalau masih menonton TV model lawas, iya nangka itu. Tuh nah, di rumah seutuh, Mbah digital, barasih, jarani, bening. Mantap barangnya. Mbah, kemana? Nemoni Mbah digital. Kini tinggal aku sendiri, hanya Wih, Mbah Tejo sekalinya. Apa kabar Mbah? Jare anang omahmu ana Mbah digital. Nah, salam anang nih mulak uwal. Mbah digital itu artinya imbah. Setelah TV saya ini digital, gambarnya beneng, suaranya jerneh. Nah, ini Mbah kopinya. lain uang maksudnya. Tuna alatnya nang mulai jadi digital lawan cenggeh. Ngarannya set top box. Oi, kita. Mbah Tejo hendak kemana pulang, pian? Beli yang canggih. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Bano Bicara dan kita masih mendiskusikan tema yakni evaluasi penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Rudi M. Harhab AKMM PhD. Dan tadi kita juga telah terhubung dengan Kadinkes Kota Banjarmasin Bapak Dr. Mali Riyadi yang sudah berinteraksi dengan Zoom, dan tadi juga cukup banyak yang beliau sampaikan terkait dengan tema kita di sore ini, dan kami masih menunggu Anda untuk berinteraksi. Silakan di 08115048 048, di 08115048 048, dan Anda juga bisa bergabung di live chat kami di YouTube TVRI Kalsel. Dan saya ingin menyapa Bapak Anang Syafrudin yang sudah bergabung juga di live chatnya di YouTube, yang tadi beliau menyampaikan bahwa sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadinkes Kota Banjarmasin gitu ya. Baik, sehat selalu juga Pak Anang Syafrudin. Dan Pak Rudi, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan bagaimana keterlibatan BPKP terutama baik itu dari vaksinasi, kemudian terkait dengan insentif dan juga penanganan pemulihan ekonomi daerah. Nah, kita bicara tentang insentif ini juga ramai nih di minggu ini dibicarakan dan apa yang disampaikan di media juga oleh BPKP. Ini bagaimana pertemuan ini, Pak? Jadi gini, kami kan harus memonitor tiap week per week. Jadi kami itu harus minta report, dan Senin pagi tadi kami sudah harus kirim ke pusat. Nah, itu langsung ditembuskan ke Kepala BPKP ya. Nah, saya waktu itu melihat kenapa pertumbuhannya justru terus-menerus bertambah tagihan atau tunggakannya, bukan justru makin nihil gitu loh. Nah, jadi sebagai orang yang memang di bidang risk ya, sebagai orang resiko yang memang di expert di resiko, ini menjadi atensi saya. Jadi saya kemudian mendalami data itu. Data itu kalau ngantar kita kena tegor gitu kan, hanya melaporkan tapi tidak ada action. Nah, kemudian juga kita ingat bahwa tahun lalu itu menjadi isu nasional, ya kan, bahwa tenaga kesehatan tidak dibayar, mereka teriak gitu kan. Nah, akhirnya saya coba dalami bersama dengan tim waktu itu, di mana nih sebenarnya isunya gitu kan. Nah, kebetulan kami datanya kita sudah dapat bahwa di 2020 kita sudah hampir selesai. Jadi masih ada di Balangan itu sekitar 600 jutaan punya utang, kemudian 50 jutaan di hulu Sungai Tengah ya. Jadi posisi per hari inilah. Nah, itu
Kalau di Balangan ini sebenarnya pembayaran yang masih utang itu yang ke Puskesmas. Mungkin karena remote ya. Tapi kalau yang RSUD sudah solve semua, udah dibayar. Ini semua dibebankan ke pusat, dan itu kami sempat dapat pressure seolah-olah lambat melakukan reviewnya gitu loh waktu itu. Padahal sebenarnya karena datanya dari daerah belum masuk ke Kementerian Kesehatan. Bagaimana kita mau melakukan penilaian kalau seandainya statementnya sendiri, pernyataannya berapa yang harus akan dibayar belum keluar gitu. Jadi ada masalah di situ, dan kemudian sudah ada progres. Nah, kita di dalam 2021 ini agak berbeda. 2021 ini uangnya dialokasikan dari dana transfer umum dan dana bagi hasil. Itu dari pusat diwajibkan 88% minimum itu untuk anggaran kesehatan. Salah satunya untuk insentif kesehatan, insentif tenaga kesehatan. Jadi harusnya pembayaran itu sudah tuntas karena lebih mudah, karena dekat di daerah kan, di lokasi. Nah kita monitor dan akhirnya dapat langkah itu. Kita sebelumnya 90-an juta, kemudian masih punya tunggakan angka 30-an juta ya, kalau nggak 30 miliar, sorry, 100-an miliar, 30-an miliar. Nah, per hari ini tadi yang kami laporkan posisinya pergerakannya banyak gitu ya. Jadi contohnya tadi Banjarmasin itu tadinya punya tunggakan 5 miliar, ternyata tinggal 2 miliar. Tapi 2 miliar ini pun karena ada penambahan. Jadi bukan yang lalu gitu ya. Jadi kalau dulu itu termasuk yang tertinggi, sekarang tidak, nomornya sekarang masih nomor 4 lah gitu. Nah, jadi yang masih nomor 1 ini Banjarbaru. Banjarbaru ini tadinya sekitar 12 miliaran, sekarang malah 15 miliaran. Malah bertambah karena ada data yang memang di entry langsung ke Kementerian Kesehatan, ada namanya websitenya insentif /COVID-19 Kemkes Go ID gitu kan, untuk yang rumah sakit. Nah, sedangkan untuk yang dari Puskesmas itu di Dinkes. Nah, ini mungkin kesulitannya di Dinkes itu melakukan konsolidasi. Nah, kebetulan kami kan memang orang-orang data, kita melakukan interogasi data, kita sebagai orang-orang data analytics gitu ya, data science, itu kita tahu angkanya 15 miliar nih. Nah, sebelumnya saya koordinasi dengan Pak Wali Kota masih 12 miliar. Ntar Pak Wali nanya lagi pasti, lo kok naik lagi Pak, tambah gede gitu ya Pak Aditya kan. Nanti nih supaya aware aja bahwa sebenarnya soal tadi perubahan data ya. Nah, kemudian yang jadi masih ada 15 miliaran harus kita selesaikan di Banjarbaru. Infonya sih sebenarnya waktu itu karena revisi di DPRD. Jadi ada proses revisi APBD, walaupun argumentasi itu menurut saya belum pas juga, karena regulasinya kan dalam darurat itu dibayar dulu gitu kan, urusan kepala daerah, nanti finalisasi penetapannya di DPRD gitu loh. Harusnya tidak menjadi reasoning untuk terjadi tunggakan gitu ya. Nah, kemudian isu berikutnya mungkin tarif waktu itu. Jadi pada Pak Aditya kan kalau kita lihat bercerita bahwa tadinya pengennya jangan 100%, bisa nggak dikoreksi, ternyata di Kemkes tidak direspon gitu ya. Nah, ini berbeda dengan case-nya di provinsi walaupun tidak respon tapi ditetapkan dalam regulasi sehingga hanya dibayar 65%-an dari tarif yang ada di Kementerian Kesehatan. Mungkin tarif nasional dianggap tinggi lah ya. Tapi saya nggak tahu juga kan, Kalimantan Selatan masuk kaya gitu ya. Kenapa nggak dibayar 100% gitu kan? Nah, kemudian nomor 2 itu Hulu Sungai Selatan. Ini masih 3,5 miliar, tetapi besar sebenarnya pembayarannya, sudah 17 miliar ya Pak Bupatinya Pak Fakri itu. Saya lihat bagus, tadi juga ketemu teman-teman dari Blutnya ASS gitu ya. Itu saya lihat cukup eager. Ini cuma masalah administrasi saya pikir. Hulu Sungai Tengah 2,8 miliar, Banjarmasin tinggal 2,4, Tabalong 1,9, Provinsi Kalimantan Selatan tinggal 1,8. Ini yang satu yang agak masalah nih, saya nggak tahu kenapa. Untuk Hulu Sungai Utara ini cuma 1,2, nomor 7, tetapi zero sama sekali pembayarannya gitu loh. Nah, ini kita artinya tidak ada pembayaran sama sekali? Tidak ada pembayaran sama sekali gitu loh. Nah, mungkin karena isu yang belakang ini ya, itu perlu kita bahas nanti khusus itu. Kemudian di Barito Kuala itu tadinya 700, sekarang ada 900-an juta. Nah, tapi kecil lah ya. Nah, yang lainnya sudah nihil ya, seperti Banjar tadinya 16 sudah dibayar 16 miliar. Tapin 4,4 dibayar 4,4. Itu setelah disampaikan kah? Setelah ada tadinya kan 4 ya, 4 yang ini sudah nambah sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 itu sudah clear gitu ya. Artinya jadi, langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Iya, termasuk juga tadi yang kayak Banjarmasin kan sudah ditindaklanjuti gitu ya. Tadi karena
mungkin Pak Kadis tidak begitu fully aware bahwa ada hitung-hitungan yang masih pending gitu kan. Nah kita waktu itu dapatnya datanya kita cross juga ke Bakuda. Jadi cukup firm lah kalau data itu gitu. Ya artinya ini juga menjadi angin segar bagi kawan-kawan tenaga kesehatan karena itu tentu hak mereka sebenarnya ada di sana begitu Pak ya, dan akhirnya terbantu sekali dari apa yang dilakukan oleh BPKP sendiri. Karena kita ini kan sebagai aparat negara itu harus menghargai orang-orang yang sudah bekerja keras sebagai front terdepan gitu ya. Jadi kalau di negara maju itu ini sangat isu yang sangat sensitif dan kita kalau seandainya kita tidak memenuhi gitu ya, itu kita punya beban gitu loh. BPKP itu kan memang banyak pendidikannya biasa di luar negeri, itu jadi kerasa sekali gitu. Ya. Baik, nah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya, tentu mereka ingin seperti apa yang diharapkan, tetapi ada kendala atau yang dilakukan, alasan-alasan mereka seperti yang disampaikan tadi, ada persetujuan DPRD, kemudian ada terkait dengan tarif, apakah juga terkait dengan adanya mungkin ketakutan adanya pelanggaran atau kontradiksi dengan aturan atau bagaimana Pak? Jadi kalau alasannya ketakutan, kita kan sudah koordinasi dengan Pak Kajati, Kapolda itu sebenarnya tidak tepat lah. Kan ada prinsip bahwa... Tapi ada juga kah pemerintah daerah yang dengan alasan seperti itu kita takut nih Pak menggunakan anggaran? Sejauh ini tidak ada. Kalau kita data itu bukan ketakutan, tetapi soal manajemen. Jadi ada yang tadi dia decentralize, ada yang decentralize ya. Kalau yang dia centralize ini kayak provinsi, Pak Muslim. Itu karena di bawah kendalinya Pak Muslim langsung itu mudah. Gitu. Begitu kita kasih feedback, Pak Muslim tangani dan tuntas gitu ya, masih tinggal sekitar 1,8 M gitu kan. Nah, tapi kalau yang kepala dinasnya itu tidak mengendalikan secara langsung, jadi belut langsung ke Bakuda misalnya, rumah sakit langsung ke Bakuda, kemudian dinas kesehatan langsung ke Bakuda, itu kan tidak clear siapa yang harus responsibel. Nah, ada di daerah itu. Saya dapat input kalau nggak salah Hulu Sungai Utara itu termasuk yang modelnya seperti itu. Jadi Pak Kadis saya pikir harus di HSU itu mengendalikan. Tapi mungkin juga ada isu di mana HSU itu kan masih PLT ya kali ya. Jadi kemampuan ini juga di Pemda-Pemda yang ada di 14 provinsi ini, saya pikir harus fully aware ketika pejabatnya PLT itu memang agak gampang dalam menggerakkan gitu ya. Jadi kita harus tetap cepat menetapkan mereka sebagai kepala dinasnya gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Nanti jadi isu sensitif juga gitu. Ya, artinya terkait dengan alur atau mekanisme pencairan ini juga seperti menjadi masalah gitu Pak ya? Oh iya, karena memang waktu diserahkan ke daerah kan tidak ada guidance langsung bagaimana untuk pencairan ini. Jadi ada yang mengikuti model lama, mengikuti standar normal pencairan anggaran, ada yang mereka berinovasi gitu kan. Nah itu kita maklumi juga lah ya. Tapi karena ini sudah bulan Oktober, sudah mau tutup anggaran, kita harus bangun kesadaran secara cepat ya, supaya Kalimantan Selatan ini tidak ada yang dapat teguran dari Menteri Dalam Negeri gitu. Iya. Dan ini tentu menjadi kabar baik bagi kawan-kawan tenaga kesehatan yang mungkin ada yang hampir 10 bulan Pak ya menunggu. Oh iya, ada juga yang dari Januari. Dari Januari ya? Dari Januari itu dia Januari sampai di Banjarbaru itu ternyata dari Januari ya sampai dengan Agustus datanya ya. Sampai dengan Agustus itu ini mudah-mudahan menjadi kabar baik bagi kawan-kawan kesehatan. Baik. Ya ini tadi juga disampaikan bagaimana pemulihan ekonomi daerah. Kalau ada Satgas Pen misalnya pemulihan ekonomi nasional, nah ini pemulihan ekonomi daerah ini seperti apa keterlibatan dari BPKP sendiri Pak? Mungkin singkat saja Pak. Oh jadi tentu kami dengan Bapeda, dengan Pak Fajar itu mendorong bagaimana vaksinasi ini menjadi strategi pemulihan ekonomi daerah gitu. Jadi tidak sekedar vaksinasi gitu. Tadi kan pelan-pelan ada step by step pemulihan dan kemudian anggaran juga sudah ditetapkan, ada anggarannya khusus untuk pemulihan ekonomi daerah gitu. Ya, dan itu juga tentu diawasi oleh BPKP sendiri. Singkat saja Pak, terakhir mungkin harapan atau himbauan dari Anda silakan. Jadi kita ini harus bersama-sama di Kalimantan Selatan itu kolaboratif gitu ya, menyelesaikan isu-isu tentang vaksinasi, sekarang sudah agak tenang COVID, dan kemudian bagaimana juga mengantisipasi ke depan gitu. Itu perlu kita antisipasi. Nah yang paling penting adalah
Sekarang saatnya kita masuk ke economic recovery. Ya, itu yang paling penting Pak ya, dan BPKP siap untuk membantu jika mungkin pemerintah daerah ingin berdiskusi, ingin berkonsultasi sebagai tindakan pendampingan kepada daerah begitu Pak ya. Sebagai konsultan. Sebagai konsul. Baik, terima kasih Bapak Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Rudi M. Harhab atas waktunya di TVRI Kalimantan Selatan. Sehat selalu Bapak. Selamat sore. Ya pemirsa, demikian jumpa kita dalam dialog Benua Bicara, dan semoga apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat. Akhirnya saya Heran Arfadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV